Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Robi? Alhamdulillah baik, Pak Ahmad. Alhamdulillah ya Pak Robi. Ya, Nah, jadi sebelum kita melakukan coaching ya Pak Robi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan proses coaching kali ini. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Antara coach dan coachee akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Robi sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Maka dari itu Pak Robi harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip di dalam coaching. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bagaimana Pak Robi bisa memaksimalkan potensi dari coachingnya. Pertanyaan pertama nih Pak Robi yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Pak Robi kembangkan di dalam proses coaching kali ini? baik Pak Ahmad. Proses coaching nanti saya tentunya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif bagi coaching dan hadir seutuhnya serta saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi akan mendengarkan aktif ya Pak, kemudian hadir sepenuhnya dan bagaimana Pak Robi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa yang lebih spesifik menurut Pak Robi yang perlu Pak Robi kembangkan? Baik, kompetensi yang lebih spesifik yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, jadi mendengarkan aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching ya Pak. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Robi, jadi di dalam proses coaching ini tentu ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ya, Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Robi dapatkan atau ingin dicapai dari proses coaching kali ini? oke. Indikator yang ingin saya capai kali ini tentunya saya ingin bagaimana seorang coach itu bisa menemukan permasalahan yang dihadapi dan menemukan bagaimana solusi-solusi alternatifnya yang bisa dia lakukan seperti itu, Pak. Jadi memang di dalam proses coaching ini ingin mendapatkan solusi maupun langkah-langkah alternatif yang bisa dilakukan oleh coach untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Mungkin cukup di sini dulu ya Pak Robi terkait dengan supervisi ini. Semoga nanti Pak Robi dalam melakukan coaching dengan coach berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apakah pian ada waktu sebentar Bapak? Ya, kebetulan saya sudah selesai mengajar. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Bisakah kita mengobrol sebentar Bapak? Ada yang ingin saya ceritakan terkait permasalahan di kelas. Bisa sekali. Apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, ada beberapa siswa di kelas 11 IPS. Setiap kali saya les, mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang tidur-tiduran, membuat keributan dengan mengganggu teman-temannya. Sesuai dengan kesepakatan kelas, bahwa kelas harus aman ketika proses pembelajaran. Saya sudah memberi teguran juga kepada mereka, menasihati juga setiap ada pertemuan. Tapi tetap mereka membuat hal yang sama. Jadi bagaimana ya kiranya Pak? Oh begitu. Sebelum kita lanjut ngobrol, apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita ini? Sebenarnya saya ingin solusi Pak. Jadi jalan keluar bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa yang saya alami di kelas ini. Menurut Bapak, kira-kira kenapa siswa di kelas kurang bersemangat? Menurut saya mungkin jam pelajaran terjadi di siang hari Pak. Sehingga suasana kelas kan sudah panas gitu. Dan juga metode pelajaran yang saya sering pakai itu kurang pas dan membuat kurang semangat siswa gitu Pak. Coba Pak ceritakan, metode apa yang Bapak gunakan dalam mengajar? Selama ini saya menggunakan metode ceramah karena untuk menghabiskan materi yang sudah saya targetkan. Oh begitu.
Terus kira-kira ada tidak kendala lain selain metode yang Bapak gunakan itu? Kendala lain juga, Pak, mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu kurang menarik. Kira-kira untuk metode pengajar dan media pembelajaran sehingga menarik dan siswa bersemangat mengikuti pelajaran, apa yang seharusnya Bapak lakukan? Saya akan mencari referensi terkait metode-metode mengajar dan membuat media pembelajaran yang menarik. Dan saya juga akan melakukan refleksi sehingga bisa tahu metode mana yang saya gunakan yang sudah tepat dan mana yang belum. Dan juga saya akan menanyakan kepada siswa terkait proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan, apakah itu memang bagus ataukah memang perlu ada perbaikan gitu, Pak. Oh, gitu. Kapan Pak akan melakukan refleksi? Apakah hanya kepada siswa yang bermasalah atau seluruh kelas? Rencana saya akan melakukan refleksi itu kepada seluruh siswa, Pak, secara bersamaan. Caranya bagaimana Pak? Untuk siswa yang bermasalah, saya akan menegur, menasihati, dan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Sedangkan untuk seluruh kelas, saya akan menanyakan hal baik maupun kurang baik dalam proses pembelajaran saya. Oh, ini. Selain dengan menegur, menasehati, kira-kira ada tidak cara lain yang akan Bapak lakukan? Kayaknya ada, Pak. Dengan membuat diskusi kelompok dan memberikan kuis dalam bentuk permainan kelompok, Ya. sehingga setiap kelompok akan saling berlomba untuk menjawab. Wah, sangat bagus itu Pak. Selain Bapak menasehati, Bapak juga membuat permainan dalam kelompok dalam bentuk kuis ya, Gitu. sehingga mereka bersemangat dan berlomba untuk menjawab. Terus dalam waktu dekat, apa yang akan Bapak lakukan? Dalam waktu dekat ini saya akan menerapkan kesepakatan kelas, memetakan kebutuhan belajar siswa, merubah metode belajar mengajar saya selama ini, dan membuat media pembelajaran yang menarik, dan selalu melakukan refleksi di setiap akhir proses pembelajaran. Bagus sekali Pak. Jadi, saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan semangat belajar siswa di kelasnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya, sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Alhamdulillah Pak Robi sudah selesai melaksanakan coaching dan saya sebagai observer tadi sudah mengamati dan mengobservasi. Menarik sekali Pak Robi, antara coach dan coachingnya sangat aktif dan saling merespon. Apa saja nih yang telah Pak Robi lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai Pak Robi? Baik Pak Ahmad, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan saya juga sudah mengarahkan agar coach dapat menemukan dan menggali potensi yang ada pada coach Pak. Oke Pak Robi, menurut saya sebagai observer juga proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Robi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Robi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Robi kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, terima kasih Pak Robi. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Demikian supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita Pak Robi. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.